ekonomi syariah untuk berikan pada kita semua nasihat indah pada malam hari ini. Kita beri aplaus yang meriah. Set. Oh. Jaki, ditilah Jaki. Ini nama udah. Oh, iya. Aman. Oh, yang mau didoakan nanti. Nanti aja di akhir. Ya. Simpen di akhir. Masya Allah. Masya Allah. Izin ini. Sehat semua. Para qari mohon izin. Kelihatan gak? Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba Ustadz minta yang punya HP dinyalakan HP-nya, angkat ke atas. Boleh kita salawatan dulu semuanya? Boleh? Boleh. Yang punya HP angkat HP-nya, dinyalakan lampunya semua. Mudah-mudahan semua yang kumpul malam ini dapat berkah salawat baginda Nabi, amin. Mudah-mudahan semua yang hadir dirahmati baginda Nabi, amin. Yang punya HP, angkat HP-nya, nyalain flashnya. Di lapangan Persesos kita baca. Bisa? Suara yang keras bisa? Baik, sama-sama. Sallallahu ala. Suaranya. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi lebih keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Allah. Sallallahu. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak, tapi jawab salamnya kurang semangat ini. Ustadz mau kasih pantun, boleh apa boleh? Kalau Ustadz bacain pantun, jawab cakep semua, bisa? Ke pasar membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat.
Ustadz doakan masuk surga. Yang jawab salam semangat, Ustadz doakan panjang umur. Yang jawab salam semangat, Ustadz doakan sehat walafiat. Allah berkahi hidupnya, Allah tambah rezekinya, Allah rukunkan rumah tangganya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Ustaz doakan yang hadir malam ini Allah angkat derajatnya, amin. Yang hadir malam ini Allah masukkan ke dalam surganya, amin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah muliakan hidupnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para gurutta, para ustaz, para kiai, yang mohon maaf tidak bisa adinda sebutkan satu persatu. Tolong aminkan sama-sama. Semoga alim ulama kita Allah jaga dalam kebaikan. Semoga para alim ulama kita Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Dan semoga Kabupaten Luwu Timur ini senantiasa Allah rahmati dengan hadirnya para alim ulama. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur, Bapak Haji Budiman MPD beserta istri, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh anggota dewan yang mohon maaf tidak bisa adinda sebutkan satu persatu. Seluruh jajaran pejabat yang ada di Kabupaten Luwu Timur, para tokoh yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, semua yang hadir. Yang tinggi tidak disebut saya gelar, yang rendah tidak disebut saya nama. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan, amin ya rabbal. Keluarga besar almarhum, wabil khusus istri tercinta daripada almarhum Ibunda Rahmayani Amran Syam beserta anak-anak yang Masya Allah tabarakallah, tolong aminkan sama-sama. Semoga beliau beserta keluarga Allah berikan kesabaran, beliau beserta keluarga Allah berikan ketabahan, beliau beserta keluarga Allah berikan kekuatan. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan putra putri almarhum menjadi putra putri yang soleh dan soleha, amin ya rabbal. Seluruh orang tua kami mohon maaf yang tidak bisa ananda sebutkan satu persatu. Dan seluruh masyarakat Luwu Timur yang hadir malam hari ini, Ustadz mau tanya, tolong jawab, apa kabar semuanya malam ini? Kalau Ustadz tanya, jawab ya, alhamdulillah. Jangan sampai Ustadz tanya dijawab balik, apa kabar semuanya? Kamu nanya, jangan. Kamu nanya. Kalau Ustadz tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Semua yang hadir malam ini, apa kabar semuanya? Sehat badannya?
Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Agak beda suaranya barusan. Coba Ustadz mau tes dulu suaranya. Ibu, ibu, bapak. Coba, ibu, ibu, bapak. Dari suaranya Ustadz bisa merasakan siapa yang paling tertekan hidupnya ya. Coba lebih kompak. Ibu, ibu, bapak. Ustadz semakin yakin siapa yang paling banyak masalah di sini. Coba Ustadz mau tanya, yang hadir malam ini pernah lihat wajah Ustadz di televisi apa anda? Pernah? Lihat di YouTube pernah? Di Instagram? Di TikTok? Ada? Ada? Lebih manis aslinya atau videonya? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz, nggak penting yang video atau asli. Yang penting mah Ustadz Iman bisa datang ke Sarawak kok malam ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Ustadz mau yang hadir malam ini tepuk tangan untuk kebersamaan kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz mohon izin, jujur Bunda Rahmayani, Pak Bupati, baru kali ini saya tabligh akbar dalam rangka takziah mengenang 2 tahun wafatnya seseorang. Dan saya baru merasakan yang hadir luar biasa banyak. Ini pertanda kalau almarhum Haji Amran Syam bin Lamasang dulu semasa hidupnya pasti beliau adalah orang baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau saya tanya yang hadir di sini, apakah kita bersaksi beliau adalah orang yang baik? Apakah beliau orang yang baik? Apakah beliau seorang yang baik? Apakah beliau seorang yang baik? Di keluarga beliau suami yang baik? Bersama anak-anak beliau ayah yang baik? Bersama teman-teman anggota dewan beliau adalah politikus yang baik? Di masyarakat beliau adalah seorang anak bangsa yang baik? Allahu Akbar walillahilham. Kalau bukan beliau orang yang baik, belum tentu malam ini kita berkumpul di tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Ustadz jauh-jauh datang dari Jakarta, berangkat tadi subuh, kemudian besok pagi harus kembali lagi ke Jakarta karena Selasa harus kembali beraktivitas di televisi lagi. Kenapa Ustadz mau datang ke sini? Salah satu jawabannya karena saya ingin datang sekaligus mendoakan orang baik, insya Allah orang baik, dan doa yang kita panjatkan kepada orang baik, insya Allah hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka tolong aminkan sama-sama. Semoga almarhum yang ada di alam kubur Bapak Haji Amran Syam bin Lamasang, semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Semoga almarhum Allah terima iman Islamnya. Semoga almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga almarhum Allah tempatkan di surga terbaiknya. Semoga almarhum Allah jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Dan semoga kita semua yang ditinggalkan bisa melanjutkan kebiasaan baik almarhum selama hidupnya. Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Mohon kerendahan hati daripada semua untuk mengirimkan suratul Fatihah khusus untuk ayahanda kita, untuk abang kita, untuk bapak kita tercinta, Bapak Haji Amran Syam bin Lamasang. Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanur Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, ibu, bapak, ini Ustadz mau tanya, ceramahnya mau sebentar mau lama? Mau sebentar mau lama? Mau pendek mau panjang? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadz. Tolong pahami perasaan itu ya. Ibu, bapak, hadirin yang dirahmati Allah, mati itu sesuatu yang pasti. Betul apa betul? Kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dan Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ustadz melihat ini wajahnya camat semua. Wajah apa? Wajah apa? Camat. Apa itu camat Ustadz Hilman? Calon? Calon? Kalau bicara tentang mati, semua kita pasti akan Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Betul apa betul? Iye apa iye? Hanya mohon maaf Ustadz, kita tidak pernah tahu waktunya. Betul? Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, Bapak Ibu duluan. Jadi yang duluan siapa ini kira-kira? Cuman yang jelas semua pasti akan mati. Betul? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Bupati. Agak keras barusan bilangnya itu. Ustadz Hilman. Ini lebih keras ini jawabannya. Ustadz, kalau bicara mati itu kemastian, betul? Kalau yang namanya mati itu keniscayaan. Tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya kematian. Mati tidak bisa dimajukan, mati tidak bisa dimundurkan. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Betul? Ustadz, kalau bicara mati, kata Nabi, ada 3 misteri tentang kematian yang tidak akan pernah ditemukan jawabannya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara 3 itu Ustadz? 1, waktu kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan. Betul? Ah Ustadz Hilman kan masih muda, masih panjang hidupnya. Mohon maaf. Yang masih muda sekarang udah mati, ada atau tidak? Yang masih muda udah mati, dikit apa banyak? Banyak. Mati nggak pandang tua, nggak pandang muda. Bahkan menurut penelitian, mohon maaf, survei membuktikan orang yang masih muda potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Mana contohnya Ustadz? Yuk kita perhatikan. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Perasaan tidak pernah ada cerita begitu. Rata-rata yang matinya begitu anak tua apa anak muda? Anak tua apa anak muda? Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek mati oplosan minuman keras. Rasanya tidak pernah ada. Yang begitu biasanya siapa? Anak tua apa anak muda? Anak tua apa anak muda? Maka mohon maaf, yang muda jangan leha-leha, yang muda jangan santai-santai.
Karena yang namanya mati gak ada yang tahu. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Betul? Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan. Jadi yang duluan yang mana nih? Dua tempat, Ustadz, tidak ada yang tahu di mana kita diwafatkan. Betul? Ada orang yang meninggal di rumah? Ada yang meninggal di rumah? Ada yang meninggal di rumah sakit? Ada yang meninggal di kantor? Ada yang meninggal di pasar? Ada yang meninggal di jalan? Tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Sebentar Ustaz tanya, coba, Pak, Ustaz mau tanya boleh? Bapak-bapak yang hadir di sini mau ndak mati di masjid? Jawab yang keras, mau atau tidak? Bapak jangan terkecoh. Tanya dulu lagi ngapain di masjidnya. Khawatir lagi maling koropak meninggal di masjid. Memang tempatnya di masjid, tapi sedang apa di masjidnya? Betul? Ibu mau tidak meninggal di Mekah, Ibu? Mau meninggal di Mekah? Ibu jangan terkecoh. Tanya dulu sedang apa di Mekahnya. Abu Lahab meninggal di mana? Halo? Abu Lahab meninggal di mana? Abu Jahal meninggal di mana? Tempat bukan patokan. Ustadz tinggal di Bogor, sekarang datang ke Sorowako, belum tentu balik lagi ke Bogor. Tapi jangan didoakan begitu, karena ini perasaan kurang enak Ustadz mendengarnya ini. Nggak ada yang tahu dimanapun kita mati, itu buminya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka tempat itu misteri, yang tahu adalah Allah subhanahu. Satu, misteri yang tahu Allah. Dua, tempat yang tahu Allah. Dan yang ketiga, sebab kematian kita. Dengan cara apa kita akan mati, tidak ada yang tahu. Ada orang yang mati karena sakit atau tidak? Ada atau tidak? Ada orang mati karena sakit, ada? Ada orang yang wafat tanpa sakit, ada? Ada? Ada orang yang mohon maaf, paginya masih sehat, siangnya masih sehat, sorenya masih sehat, ketemu malam masih ngobrol, Allahu Akbar. Tapi di sepertiga malamnya Allah cabut usianya. Ada atau tidak? Termasuk almarhum ayahanda kita, ayahanda kami. Saya mendengar sedikit ceritanya, Ustaz, beliau nggak pernah kedengaran sakit. Ustaz, beliau tak pernah terdengar. Pernah sakit gak pernah terdengar. Badannya besar, mantan atlet karateka, sehat Ustadz. Paginya masih ketemu orang, siangnya ketemu orang, malamnya masih nyambut tamu di rumahnya. Allahu Akbar. Tapi ajal menjemputnya. Poinnya bukan sedang apa kita matinya, tapi selama hidup apa yang sering kita lakukan. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan kadang mohon maaf, orang yang paling bahagia itu siapa Ustadz? Orang yang paling bahagia, orang yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Catat status hari Senin besok. Orang yang paling bahagia, orang yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa Ustadz banyak orang yang menangis? Kenapa Ustadz banyak orang yang merasa kehilangan? Iya, karena selama hidupnya dia adalah orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Dan sekian banyak ribu orang yang mengatakan, apakah beliau adalah orang baik? Maka insya Allah beliau kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai 2 tahun beliau wafat, Allahu Akbar, masih kita kenang kebaikannya, kita bicarakan kebaikannya. Kalau bukan karena beliau orang baik, belum tentu kita membicarakan kebaikannya. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti Ustadz, kalau takziah itu
Selain kita bicara tentang doa yang akan kita panjatkan, kita pun belajar bahwa kita semua pun pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Betul? Maka wajar satu kali Nabi menyampaikan, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Ibu, bapak, siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Mohon maaf, orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi pangkat jabatannya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling luar biasa kedudukannya, bukan. Tapi siapa kata Nabi? Orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka hari ini kita semua bertemu di sini, diingatkan, masya Allah, tabarakallah, dengan satu peristiwa bahwa kita semua pun akan mati. Pertanyaannya, Ustadz, apakah yang sudah mati itu dia mati? Tidak. Mohon maaf. Apakah yang sudah mati di dunia itu mati? Tidak. Orang yang sudah mati di dunia, dia hidup. Hanya alamnya berbeda dengan kita. Maka hari ini kita berkumpul ribuan. Kira-kira Pak Haji Amran Syam senang atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Senang, bahagia. Kenapa Ustadz? Hakikatnya beliau hidup, hanya beda alam dengan kita. Lah, memangnya seperti apa Ustadz? Tolong lihat ke depan. Manusia itu akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? Ada berapa? 12. Ustadz sebutkan satu persatu. Yang satu, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam kubur. 5, alam kiamat. 6, alam dibangkitkan. 7, alam dikumpulkan. 8, alam ditimbangkan. 9, alam dihitungkan. 10, alam diberikan pertolongan. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12, alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Ada berapa? Ada berapa? Ada yang bisa mengulang? Yang bisa Ustaz kasih hadiah umroh gratis? Brosurnya. Brosur juga penting. Ada berapa tahapan tadi? Ada berapa tahapan? Coba kita ulangi. Yang pertama, alam apa? Alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Yang kedua, alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Yang ketiga, alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Betul? Betul? Nabi menyampaikan, usia umatku itu baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Dunia selesai, dia akan ketemu dengan yang namanya mati. Tapi dia nggak mati. Mati di dunia, tapi dia ketemu dengan kehidupan selanjutnya. Alam apa namanya? Alam kubur. Alam kubur. Hari ini almarhum Ayahanda Haji Amran Syam bin Lamasang, beliau hidup di alam kubur. Beliau ada di alam kubur. Beliau ada di alam barzah. Berarti semua yang kita doakan, yang kita panjatkan, kira-kira sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Semua kebaikan kita sampai atau tidak? Sampai. Bahkan almarhum tersenyum. Tersenyum, ya Rob. Ya Rob, itu keluargaku. Ya Rob, itu masyarakatku. Ya Rob, itu sahabatku. Ya Rob, itu temanku. Mereka datang berduyun-duyun, membacakan doa untukku. Aku senang, ya Rob. Alam kubur, semua ketemu alam kubur nanti. Setelah alam kubur kita akan dihancurkan. Alam kiamat namanya. Setelah dihancurkan, dibangkitkan yaumul ba'ats. Setelah itu dikumpulkan yaumul mahsyar. Setelah itu ditimbang yaumul mizan. Setelah itu dihitung yaumul hisab. Setelah itu mendapatkan syafaat pertolongan, baru dia berjalan di sebuah jembatan namanya Siratal Mustaqim. Baru kemudian Allah tempatkan dia di surganya atau nerakanya. Yang hadir di sini,
Mau masuk surga atau tidak? Jawab yang keras, mau atau tidak? Lebih keras, mau masuk surga atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Coba. Yang mau masuk surga, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Lebih keras, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Harus sekarang, berarti mati dulu kodong. Harus mati dulu. Ustadz Hilman, Ustadz, berarti bicara mati bukan tentang matinya, bicara kematian bukan tentang kematiannya, tapi bicara mati, pertanyaannya, bekal apa yang akan kita siapkan untuk kematian kita? Betul apa betul? Iya apa iya? Ustadz, kalau manusia mati, apa yang akan ikut bersamanya? 3. Kalau kita nanti mati, yang akan ikut berapa? 3. 1, hartanya. 2, keluarganya. 3, amalnya. Dari yang 3 itu, 2 balik lagi ke rumah, 1 ikut ke dalam kubur. Yang ikut apa tadi? Harta ikut atau tidak? Ikut. Keluarga ikut atau tidak? Ikut. Amal ikut atau tidak? Tapi dari 3, 2 ikut hanya sampai depan, setelah itu balik lagi. Betul? Tapi yang ikut ke dalam apa namanya? Amal. Harta sebanyak apapun hanya akan mengantarkan sampai depan kuburan saja. Kira-kira Ustadz mau tanya, di sini kalau ada yang mati punya mobil, mobilnya dikubur atau tidak? Halo? Ini ada orang mati punya mobil, mobilnya dikubur atau tidak? Ikut apa balik lagi? Ada istri meninggal, suaminya ikut apa enggak? Kemana suaminya? Waktu hidup dia bilang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Waktu hidup dia bilang, aku tak bisa hidup tanpa. Iya, waktu mati dianterin. Sedih atau tidak? Sedih. Seminggu sedih, 2 minggu sedih, 3 minggu, 1 bulan. 1 bulan dia merenung, baru dia bernyanyi. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku. Oh serta kasih sayang, barulah 1 bulan diriku. Aku sudah tak tahan di tempat kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Sebulan istrinya meninggal, dia ikut reuni teman SMP. Dia bertemu dengan temannya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Belum kelar, mohon maaf. Apa poinnya Ustadz? Harta sebanyak apapun gak akan dibawa mati. Semua yang mencintai kita, iya dia mencintai kita, tapi gak akan dibawa mati juga. Apa yang akan ikut ke dalam? Amal kita. Maka amal ini menjadi penting. Ustadz, apa amal yang tidak akan terputus? Nabi sampaikan ada 3 amal yang tidak akan terputus.
Dan Ustadz percaya Ayahanda Haji Amran Syam punya 3 amal ini yang akan beliau bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Apa 3 amal itu Ustadz? Saya singkat dalam SID. 1, 2, 3. SID. Lebih keras. SID. Amal yang pertama yang tidak akan terputus namanya sedekah. 1, 2, 3. Mau kuburanmu lapang, perbanyak sedekah. Mau hidupmu tenang, perbanyak sedekah. Mau kuburanmu bercahaya, perbanyak sedekah. Banyak orang yang sudah mati ingin dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fasaddaqa wa akun minas solihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang Ustadz mau tanya, almarhum, apakah beliau ahli sedekah? Almarhum, apakah beliau ahli sedekah? Ahli sedekah? Masya Allah Ustadz, sedekah itulah yang pahalanya terus mengalir. Namanya sedekah jariah. Beliau berbuat baik semasa hidup, tapi pahalanya mengalir walaupun beliau sudah wafat. Ini namanya sedekah. Maka mohon maaf, selama hidup jangan jadi orang yang pelit. Selama hidup jangan jadi orang yang medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe. Kalau bahasa Luwu Timur apa kira-kira itu? Seke. Seke, iya. Maseke, iya. Selama hidup jangan jadi orang yang pelit, medit, kopet, koret, maseke. Iya. Hah? Maketi. Ada 2. Ini maseke apa maketi? Maketi, iya. Maseke, maketi, iya. Selama hidup jangan jadi orang yang pelit, medit, kopet, koret, maseke, dan maketi. Jangan. Kenapa Ustaz? Orang pelit jauh dari Allah, betul? Orang pelit jauh dari manusia, betul? Orang pelit jauh dari surga, betul? Orang pelit jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Maka dalam hidup ada yang namanya filosofi terima kasih. Apa namanya? Terima. Lebih keras. Terima. Ustadz Hilman, apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Status hari Selasa. Status hari apa? Selasa. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Betul? Dan kalau sedekah, kasih yang terbaik, jangan yang tersisa. Ini kadang-kadang kalau sedekah kita pilih-pilih. Coba Ustadz mau tanya orang Sarawako, kalau kita punya uang 70.000, 2 lembar, 50 dan 20.000, yang mana sedekahnya? Tolong jujur, jangan bohong. Punya uang 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Yang mana? Jujur. Uangnya tambah lagi 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya sekarang Ki? Yang mana sedekahnya? 10, jujur. Uangnya tambah lagi 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? Yang mana sedekahnya? Sekarang terakhir uangnya 87.000, 5 lembar ini uangnya Niki. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? Yang mana? Ini wajah-wajah 2.000 semua kelihatan.
Ustadz mau tanya, masuk toilet berapa sekarang? Masuk toilet berapa? Masuk surga? Masa masuk surga 2.000? Malu kita 2.000. Jadi gimana Ustadz? Kalau mau baik amal kita, pahalanya banyak, perbanyak soda. Kalau ada orang miskin, bantu. Betul apa betul? Kalau ada orang susah, bantu. Betul apa betul? Kalau ada orang yang sedang kelaparan, kasih makan. Betul apa betul? Kalau ada anak berprestasi, kasih beasiswa. Betul apa betul? Percayalah, setiap kebaikan kita kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita. Nabi menyampaikan, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Ustadz percaya almarhum Haji Amran Syam bin Lamasang, beliau adalah orang yang ahli sedekah. Betul apa betul? Ustadz, apakah sedekah harus dengan harta saja? Tidak. Kalau hanya dengan harta namanya infak. Sedekah itu banyak. Senyum, sedekah atau bukan? Senyum, sedekah atau bukan? Ada orang mohon izin, beliau punya komunitas, beliau punya perkumpulan, beliau kumpulkan, hadirkan mereka, ada kebaikan yang beliau lakukan. Sedekah atau bukan? Sedekah. Tadi Ustadz dijemput dari bandara di Palopo, itu disertai oleh teman-teman dari FKPPI. Beliau masih ada di sini. Ketika ditanya, kenapa? Dulu abang itu orang baik Ustadz. Beliau orang baik Ustadz. Dan kebaikannya masih terasa. Itu sedekah. Maka sedekah nggak harus harta. Apapun yang kita berikan namanya apa? Sedekah. Yang dikasih tenaga, sedekah dengan tenaga. Yang dikasih ilmu, sedekah dengan ilmu. Yang dikasih harta, sedekah dengan harta. Yang punya waktu, sedekah dengan waktu. Yang punya jabatan, sedekah dengan jabatan. Amanah dalam jabatan kita. Amanah dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa iya? Amanah, tegas. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Betul? Jangan pernah ambil harta yang bukan haknya. Tidak akan pernah jadi daging harta yang diambil bukan karena haknya. Dan saya percaya dengan izin Allah, mudah-mudahan almarhum selama hidup adalah orang yang jujur. Betul apa betul? Setuju atau tidak? Apakah almarhum orang yang baik? Orang yang jujur? Orang yang amanah? Allahu Akbar. Maka saya tidak asing dan tidak aneh kalau malam ini masyarakat Sarawak berkumpul mengenang 2 tahun wafatnya almarhum, karena beliau adalah orang baik selama hidupnya. Maka bekal yang pertama, mohon titip semua, kalau kubur kita mau terang, amal yang pertama adalah sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. Yang kedua, ilmu. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Ustadz berpesan, ilmu yang bermanfaat itu yang tidak akan terputus. Betul? Kata Nabi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu. Maka pesan saya kepada seluruh, khusus kepada putra-putri almarhum, nak, lanjutkan sekolah nak, lanjutkan pendidikan nak, gapai cita-citamu nak. Apapun yang ingin anda lakukan nak, dengan ilmu nak, Allah akan mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa kali derajat. Ustadz percaya bahwa ilmu itu yang akan mengangkat kebaikan dalam hidup kita. Kalau saya ditanya, Ustadz Hilman, apa yang membuat Ustadz diizinkan oleh Allah hari ini sampai pada titik sekarang? Jawaban saya adalah karena ibu saya begitu luar biasa ingin anaknya punya ilmu. Sedikit saya cerita. Saya anak yatim sejak
usia SMP. Jadi kalau tadi putra-putri almarhum di usia SMA, di usia ada yang SMA, saya sejak kecil usia SMP udah wafat ayah saya. Dan saya merasakan bagaimana sakitnya. Saya juga merasakan bagaimana sedihnya. Tapi ibu saya selalu bilang begini, "Nak, nanti mama masukkan kamu ke pesantren, biar kamu belajar ilmu agama." Terus saya bilang ke ibu saya, "Dari mana uangnya, Ma? Mama kan tidak punya uang." Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya kuli buruh angkut di pasar tradisional. Kami orang desa, Pak. Kami orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Tidak pernah menyangka kalau kemudian ibu saya selalu bilang, "Kamu masuk pesantren, Nak. Nanti kamu akan sekolah, Nak. Kamu belajar ilmu agama, Nak." Saya bilang, "Dari mana uangnya, Ma?" Kata mama saya, "Biarkan mama yang cari sendiri. Yang penting Hilman sekolah." Hilman sekolah. Kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Selesai kita sekolah. Masuk kelas 4 1 SMA. Ibu saya sakit stroke. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Kemudian ibu saya tidak bisa lagi berjualan seperti biasa. Maka saya bilang kepada ibu saya, "Ma, kalau mama udah nggak bisa jualan, bagaimana nanti uang biaya Iman sekolah?" Kata mama saya, "Nanti mama minta ke pihak sekolah agar Iman dapat beasiswa. Yang penting Iman harus pintar. Belajar ilmu ya, Nak. Belajar ilmu ya, Nak." Setelah ibu saya sakit, saya berjanji kepada Allah tidak ingin menyakiti hati ibu saya. Bagaimana caranya saya bahagiakan ibu saya? Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Di rumah, saya menyuapi ibu saya. Karena ibu saya stroke, jadi ibu saya tidak bisa lagi makan seperti biasa. Beliau saya suapin. Dan ibu saya punya kebiasaan, mohon izin. Setiap pagi, ibu saya suka nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, "Hilman, iya Ma, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustaz-ustaz itu." Terus saya bilang ke ibu saya, "Tidak mungkin, Ma. Kita orang desa, kita orang kampung, kita orang tidak punya. Bagaimana caranya?" Apa kata ibu saya? "Shh, jangan begitu, Nak. Aminkan saja. Amin." Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, "Hilman, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri." Terus saya bilang, "Nggak mungkin, Ma. Dari mana biayanya?" Kata mama saya, "Shh, aminkan saja. Amin." Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang-orang yang haji umroh. Ibu saya punya kebiasaan, setiap selesai sholat baca talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Satu kali saya tanya ibu saya, Mama kenapa suka baca talbiyah setelah sholat?" Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap pipi saya. Kata mama saya, "Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa haji umroh ke Baitullah." Dulu saya jawab, "Tidak mungkin, Ma. Mama aja tidak mungkin, apalagi saya, apalagi Hilman." Kata mama saya, "Shh, jangan begitu, Nak. Aminkan saja." Mama berpesan, "Belajar ya, Nak. Belajar ya, Nak. Belajar ya, Nak." Hadirin yang dirahmati Allah, Ibu Rahmayani, Pak Bupati, semua yang hadir malam ini, saat ini, detik ini, sekarang, dengan izin Allah, apa yang ibu saya pernah ucapkan dahulu sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, "Nak, nanti kamu ceramah di televisi ya, Nak." Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Walaupun saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya bisa dapat kesempatan sekolah ke Jepang, dapat safari dakwah ke Amerika, Kanada, Timur Tengah, keliling, bahkan ke setiap daerah dengan izin Allah. Hebat kamu ya, Nak. Pintar kamu ya, Man. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana kemari. Hari ini kita jadi pembimbing haji umroh di beberapa tour and travel. Bisa berangkat kapanpun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya.
untuk bisa berangkat ke Baitullah. Pesan saya apa? Ilmu. Ilmu itu kita gunakan untuk apa, Ustaz? Untuk jadi orang yang makin baik dalam kehidupan. Maka sekarang saya berceramah. Kenapa? Karena ini yang ibu saya inginkan. Dulu waktu kecil saya nakalnya luar biasa. Semua tetangga bilang ke ibu saya, "Ma, ibu, ini si Hilman begini. Komplain tentang saya." Apa kata ibu saya? "Shh, doakan, nanti Hilman bakal jadi ustaz." Itu ucapan ibu saya. Nanti Hilman jadi ustaz. Saya selalu bilang kalau saya sedang ceramah, dulu ibu saya gendong saya ke pengajian, duduk paling depan. Pernah ditanya, "Mama, kenapa suka paling depan duduknya sambil gendong saya?" Kata mama saya, "Satu saat anak saya jadi ustaz." Sekarang saya sudah berceramah, ibu saya sedang tidur di alam kubur. Sekarang saya berceramah, ayah saya tidur di alam kubur. Dulu mereka gendong saya, pengen anaknya jadi ustaz. Belajar ya nak, belajar ya nak. Sekarang saya belajar, ibu saya sudah tenang di alam kubur. Maka pesan saya ini, semua putra-putri almarhum sekolah, buktikan, tunjukkan kalau almarhum itu bahagia. Karena putra-putrinya melanjutkan keinginan daripada almarhum Haji Amran Syam bin Lamasak. Maka nanti ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur dari anaknya, dari keluarganya, dari sahabatnya. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, orang tua di alam kubur merindukan doa dari orang-orang yang masih hidup. Maka nanti amalan yang tidak terputus yang ketiga, doa. Dari siapa? Anak soleh. Ingat, di situ kalimatnya walad, bukan ibnun. Kalau walad itu artinya anak manusia secara keseluruhan. Kalau ibnun itu artinya anak kandung. Tapi dalam hadisnya waladin solehin yad'ulah. Maksudnya apa? Setiap doa yang dipanjatkan dari orang soleh, siapapun dia, almarhum punya orang tua soleh, mendoakan sampai doanya. Almarhum punya istri soleh, doanya sampai. Almarhum punya anak kandung soleh, doanya sampai. Almarhum punya sahabat soleh, doanya sampai. Almarhum punya teman ustad, sahabat ustad soleh, doanya sampai. Almarhum punya masyarakat yang soleh di Sorowako, doanya sampai. Itu artinya waladin solihin. Dan kita berpeluang, Ustaz, apakah yang ada di alam kubur menanti doa kita? Sangat. Diceritakan dalam hadis, ada orang yang siksa kuburnya ringan. Kemudian dia bertanya, "Kenapa siksaku ringan?" Apa jawaban malaikat waktu itu? "Bagaimana mungkin aku menyiksamu, sedangkan orang-orang yang mencintaimu di alam dunia mendoakan dirimu." Masya Allah. Bagaimana mungkin aku menyiksamu, sedangkan anakmu, istrimu, sahabatmu, teman-temanmu mendoakanmu di alam dunia. Mereka beristighfar untukmu, mereka mendoakan untukmu, dan doa-doa mereka yang meringankan siksa kuburmu di sini, kata malaikat. Maka doa kita semua dirindukan. Yang kedua, apalagi Ustadz, yang ada di alam kubur merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh sahabatnya dan keluarganya. Baru yang ketiga, yang ada di alam kubur merindukan sedekah dari keluarganya yang diniatkan untuk almarhum di alam kubur. Maka Bunda Rahmayani, semua keluarga, niatkan malam ini sedekah buat almarhum. Ngumpulin banyak orang, kasih makan, ngumpulin semua, niatin sedekah. Semoga almarhum bahagia di alam sana. Amin ya Rabbal. Semua yang orang tuanya sudah tiada, doakan. Sama kita. Hakikatnya kita nggak berpisah. Kita hanya beda take off-nya saja. Saya sering kali bilang kepada semua, ayah ibu saya sudah duluan take off-nya. Saya akan ngikut. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Betul apa betul?
Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti kita akan kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu. Maka mohon maaf, Ustadz, kenapa kita masih dihidupkan sampai detik ini? Dua alasannya, tolong catat baik-baik. Kenapa sampai malam ini Allah masih berikan umur kepada kita? Dua alasannya. Satu, boleh jadi karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan umur agar kita menambah bekal amal kita. Betul? Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita masih sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan umur agar di sisa umur ini kita banyak minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua. Bisa jadi amalnya yang masih sedikit, atau yang kedua dosanya sangat banyak. Sedangkan yang sudah kembali kepada Allah, kita doakan semoga Allah menerima semua amal kebaikannya dan Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Amin ya rabbal SID, amal yang tidak terputus. S yang pertama apa? Sedekah. I yang kedua ilmu. D yang ketiga doa. Itulah yang tidak akan terputus untuk kebaikan almarhum yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup dengan doa, mari sama-sama kita saksikan semua kebaikan, pengalaman dan cerita hidup almarhum Haji Amran Syam bin Lamasang. Semoga ini jadi ibroh, jadi pelajaran untuk kita semua. Dan nanti di akhir kita akan sama-sama berdoa, bermuhasabah, bermunajat. Dan silahkan menyaksikan tayangan berikut ini. Barakallahu fikum. Iya, jemaah yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video. Video ini adalah suara asli dari almarhum Abang, dan tentunya video ini, suara ini seakan-akan mengutarakan ucapan terima kasih untuk semua yang hadir mendoakan beliau malam hari ini. Bawa aja. Videonya di sana. Ya. Silahkan dilihat. Terima kasih keluarga besarku. Terima kasih sahabat, segenap tim relawan dan segenap simpatisan. Terima kasih sahabatku, komunitas anak bangsa dari berbagai desa, dari berbagai kampung, sudut, pinggiran-pinggiran dan batas-batas wilayah, dari berbagai organisasi anak bangsa. Kamu telah membuatku terus berkarya, meski dengan cara yang sederhana. Kamu telah membuatku berharga. Engkau telah membuatku sadar, mengingatkanku akan segala kelemahan diriku, menjadi cermin atas kekuranganku. Nama-nama ya. Ini ada Telah nama-nama, kemudian membuatku nanti tidak setelah doa gentar bersama ini ada mempertahankan pembukaan. apa yang Mungkin Pak benar, Ustadz nanti menghadap ke sini, mengingatkanmu membelakangi di tengah jemaah, lupaku, nanti mungkin boleh diajak menjaga bersalawat di bareng. tengah Nanti ada lalainya kamera. diri, mendoakanku meski aku sendiri tak tahan. Terima kasih. Salam hormat. Haji Amran Syam, Sarjana Hukum. Abang. Sahabatmu yang tidak akan pernah
serta semua orang tua kita yang telah diambil usianya oleh Allah, yang telah kembali kepada Allah, seluruh sahabat kita, teman-teman kita, semua yang telah kembali kepada Allah, kita doakan semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan semua di surga terbaiknya. Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami malam ini ya Allah. Rahmati duduknya kami malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan rintihan kami malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Allah, Allah. Ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni keburukan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau masih izinkan kami hidup sampai saat ini, padahal Engkau tahu siapa diri kami ya Allah. Engkau tahu hina-dinanya kelakuan kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu seringnya maksiat kami. Tapi Engkau masih izinkan kami berhembus nafas, melangkahkan kaki. Jantung kami masih berdetak, ya Rabb. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Hadirin, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan ibu kami.
Maafkan kami jika pernah durhaka kepada ibu kami. Maafkan kami ya Allah, belum sempat membahagiakan ibu kami ya Allah. Ayah, Bapak, hadirkan wajah ayah kita, hadirkan wajah bapak kita. Ya Allah, maafkan kami pernah melawan ayah kami, pernah membentak ayah kami, atau bahkan pernah bertengkar dengan ayah kami. Padahal hari ini kami hidup, kami mendapatkan karir, kedudukan, posisi. Boleh jadi karena doa orang tua kita masing-masing. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, malam ini kami berkumpul untuk mendoakan ayah kami, bapak kami, sahabat kami, almarhum Haji Amran Syam bin Lamasak. Beliau orang baik ya Allah. Selama hidup beliau baik ya Allah. Kami masih teringat wajahnya, senyumnya, suaranya, karya-karyanya, candanya, bahasa-bahasa yang digunakannya. Allah, khusus malam ini kami mohon ya Allah, untuk almarhum Bapak Haji Amran Syah bin Lamasak, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Masukkan almarhum kelak ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya rabbal alamin. Allah, malam ini kami berkumpul dengan masyarakat Sarawako Luwu Timur ya Allah. Kami mohon kepadamu, berkahi tempat tinggal kami ini ya Allah. Berkahi Kabupaten Luwu Timur ya Allah. Berkahi masyarakat Luwu Timur ya Allah. Jauhkan bala bencana musibah dari kami ya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga almarhum ya Allah. Di usia 2 tahun wafatnya almarhum, berikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kebiasaan baik almarhum ya Rabbal Alamin. Allah, Allah, Allah. Siapapun di antara kami yang malam ini hadir, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya ya Allah.
Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hadirin jamaah, sekarang silahkan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang sedang sulit, yang sedang punya masalah, ayo berbisik sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Kau curahkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan Kau berikan waktu usia kepada kami. Kami hanya mohon ya Allah, jika nanti ajal segera datang kepada kami, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sedang taat kepadamu ya Allah. Ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita, dan semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita berdiri sambil kita sholawat. Silakan kita berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, silakan.
ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah lagi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Silakan sekarang bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, berpelukan, bersihkan hati, tenangkan perasaan kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebersamaan kita dijaga oleh Allah. Amin. Dan semua kebaikan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada. Sama-sama. Sama-sama. Ya, para hadirin sekalian, demikian tadi Semoga Allah balas kebaikan. Amin. Semoga Allah balas. Terima kasih. Semoga orang tua Ustaz dimasukkan di tempat. Amin. Masyaallah. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam hari ini kelak berkumpul di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang tadi juga disampaikan Pak Ustadz bahwa kematian itu pasti, ada satu kepastian, dan mari kita selalu persiapkan diri inilah suasana untuk terus berbuat baik selama hidup kita, perbanyak akhir dari beramal dan tabligh akbar malam ini. Dari mana kamu ini? Dan tentunya mewakili keluarga besar almarhum mengucapkan terima kasih Ketemu kepada kawan lama nih, Masya Bapak Allah. Bupati Luwu Timur beserta Ibu Bupati yang sempat hadir malam hari ini, dan tentunya ucapan terima kasih juga untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar, dan juga Ketua DPRD beserta Ibu dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang sempat hadir malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Kapolres Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kantor Departemen Agama, dan di 1403 Seweri Gading atau yang mewakili, dan juga ucapan terima kasih kepada manajemen PT Vale Indonesia, dan tentunya ucapan terima kasih juga buat rekan-rekan dan teman-teman FKPPI dan yang dibanggakan komunitas anak bangsa, dan juga dari Maharani ucapan terima kasih dari almarhum, dan tentunya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mewakili keluarga besar almarhum Bapak Haji Amran Syam, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati. Terima kita kasih semua. atas undangannya. Kita tutup pertemuan kita, acara kita pada malam hari ini. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Akhirnya berakhir seluruh rangkaian acara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.